Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Di episode kali ini, kita akan menyelami dunia seni bela diri yang penuh filosofi dan keanggunan, yaitu Aikido. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar namanya, atau bahkan melihat gerakannya yang khas di film-film, di mana praktisinya si Rolala menari sambil menjatuhkan lawan dengan mudah. Tapi, tahukah kalian bagaimana sejarah dan asal-usul seni bela diri yang unik ini? Siapa sosok jenius di baliknya? Nah, siapkan diri kalian, karena kita akan mengupas tuntas semuanya. Kisah Aikido tidak bisa dilepaskan dari seorang tokoh legendaris bernama Morihei Ueshi, atau yang lebih akrab disapa Ao-sensei, yang berarti guru besar. Beliau lahir pada tahun 1883 di Tanabe, Jepang. Sejak muda, Ueshiba sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada berbagai macam seni bela diri tradisional Jepang atau yang kita kenal sebagai Bujutsu. Bayangkan, di usianya yang masih muda, beliau sudah berkelana dan berguru pada banyak master bela diri ternama. Ueshiba mempelajari berbagai aliran, mulai dari Jujutsu, Kenjutsu seni pedang, hingga Sojutsu seni tombak. Salah satu yang paling berpengaruh dalam perjalanannya adalah pertemuannya dengan Shokaku Takeda, seorang master dari aliran Daitoryu Aikijujutsu. Ini adalah titik balik yang sangat penting. Daitoryu dikenal dengan teknik kuncian sendi dan lemparan yang sangat efektif. Ueshiba mempelajari ilmu ini dengan sangat tekun dan bahkan menjadi salah satu murid terbaik Takeda. Namun, Ueshiba bukanlah tipe orang yang hanya menerima ilmu begitu saja. Di dalam dirinya, ada pergulatan spiritual yang mendalam. Beliau adalah seorang penganut ajaran Omo-Tokyo-Jang Taat, sebuah agama baru di Jepang yang menekankan pada perdamaian dan keharmonisan universal. Disinilah terjadi sebuah dilema besar dalam diri Ueshiba. Di satu sisi, beliau menguasai teknik bela diri yang sangat mematikan. Di sisi lain, keyakinan spiritualnya mengajarkan tentang kasih sayang dan anti kekerasan. Bagaimana cara menyatukan dua hal yang tampaknya bertolak belakang ini? Inilah pertanyaan yang mendorongnya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ueshiba mulai bereksperimen. Beliau mengambil esensi dari teknik-teknik keras Daitoryu, lalu memadukannya dengan prinsip-prinsip spiritualnya. Beliau ingin menciptakan sebuah Budo atau jalan satria yang tidak bertujuan untuk menghancurkan lawan, melainkan untuk melindungi diri sendiri sambil menjaga keharmonisan. Ia percaya bahwa pertarungan sejati bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan ego dan agresi dalam diri sendiri. Konsep ini benar-benar revolusioner pada masanya. Dari sinilah Aikido mulai terbentuk. Nama Aikido sendiri memiliki arti yang sangat dalam. I berarti harmoni atau keselarasan, Ki berarti energi atau spirit, dan Do berarti jalan. Jadi, Aikido bisa diartikan sebagai jalan untuk menyatukan diri dengan energi universal atau jalan keselarasan energi. Ini bukan lagi sekadar teknik bertarung, tapi sebuah jalan hidup. Sei membuang jeroken-jeroken yang bertujuan untuk mencederai secara fatal dan menggantinya dengan gerakan melingkar yang mengalir. Prinsip utamanya adalah tidak melawan kekuatan dengan kekuatan. Sebaliknya, seorang praktisi Aikido, atau yang disebut Aikidoka, akan membaur dengan arah serangan lawan. Bayangkan, seperti pintu yang berputar. Ketika seseorang mendorongnya dengan keras, pintu itu tidak melawan, melainkan berputar mengikuti arah dorongan. Dan orang yang mendorong itulah yang akhirnya kehilangan keseimbangan. Itulah filosofi dasar gerakan Aikido. Menggunakan momentum dan energi lawan untuk mengendalikannya, tanpa perlu menimbulkan cedera serius. Indah, bukan? Pada awalnya, seni bela diri yang diajarkan Ueshiba ini dikenal dengan beberapa nama, seperti Akebujutsu, lalu Aikibudo. Baru sekitar tahun 1942, nama Aikido secara resmi digunakan
dan didaftarkan. Setelah Perang Dunia Kedua, Aikido mulai menyebar dari Jepang ke seluruh dunia. Murid-murid terbaik Sensei, seperti Koichi Tohei, Kisomaru Ueshiba putranya sendiri dan Gozo Shioda menjadi duta besar yang memperkenalkan Aikido ke berbagai negara, termasuk Amerika dan Eropa. Mereka mendirikan dojo-dojo dan menunjukkan keindahan serta efektivitas Aikido kepada dunia. Uniknya, Aikido tidak memiliki kompetisi atau pertandingan seperti kebanyakan bela diri lainnya. Kenapa? Karena menurut filosofi Sensei, berkompetisi untuk menang atau kalah akan menumbuhkan ego dan semangat permusuhan, yang justru bertentangan dengan esensi Aikido itu sendiri, yaitu harmoni. Latihan Aikido lebih berfokus pada pengembangan diri, kerjasama dengan partner latihan, dan penguasaan teknik yang presisi. Jadi, ketika kalian melihat gerakan Aikido yang terlihat seperti tarian, itu sebenarnya adalah hasil dari pemahaman mendalam tentang fisika, dinamika tubuh, dan yang terpenting, filosofi non-kekerasan. Gerakan melempar, mengunci, dan menjatuhkan dilakukan dengan cara mengalirkan energi, bukan dengan adu otot. Inilah yang membuat Aikido bisa dipelajari oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau ukuran tubuh. Karena kekuatannya tidak datang dari otot, melainkan dari teknik dan ketenangan pikiran. Seiring berjalannya waktu, Aikido berkembang menjadi beberapa aliran atau gaya. Ini wajar terjadi karena setiap murid utama Sensei memiliki interpretasi dan penekanan yang sedikit berbeda. Ada Aikikai yang merupakan organisasi utama yang dipimpin oleh keturunan Ueshiba dan dianggap sebagai aliran mainstream. Ada Yoshinkan yang didirikan oleh Gozo Shioda, yang gayanya cenderung lebih keras dan terstruktur, sering diajarkan kepada kepolisian Jepang. Lalu ada Aikido dari Koichi Tohei yang sangat menekankan pada pengembangan energi ki. Meskipun gayanya berbeda-beda, semuanya tetap berakar pada prinsip harmoni yang diajarkan oleh sang pendiri, Morihei Ueshiba. Hingga hari ini, warisan Sensei terus hidup dan berkembang. Jutaan orang di seluruh dunia berlatih Aikido, tidak hanya untuk belajar membela diri, tetapi juga untuk menemukan kedamaian batin, meningkatkan kesehatan, dan membangun karakter. Aikido mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menaklukkan orang lain, melainkan tentang menaklukkan diri sendiri. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup untuk mencapai keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi, itulah kisah singkat di balik lahirnya Aikido. Sebuah seni bela diri yang lahir dari pergulatan seorang master antara kekuatan destruktif dan keyakinan akan perdamaian universal. Sebuah bukti bahwa dari pertentangan pun bisa lahir sebuah harmoni yang indah. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua tentang dunia Aikido yang menakjubkan. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah tentang apa yang paling menarik menurut kalian. Dan yang terpenting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.